Mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Konsep kita boleh berbeda, pendapat kita boleh berbeda, yang akan membimbing dan mengantarkan kita keberhasilan. Tentunya pengalaman yang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama Kang Wahid. Dan pada kesempatan sekarang, kita langsung to the point aja Kang Wahid, Ya, siap. supaya tidak berlama-lama. Ya. Karena banyak permintaan, kita akan membahas penyiapan lahan di musim hujan. Betul. Ini karena banyak yang meminta untuk musim hujan ini seperti apa. Ya. Jadi pemirsa, masalah penyiapan lahan adalah ibarat kita bagaimana menyiapkan rumah yang nyaman Pondasi. bagi tanaman, pondasinya yang pas, cukup, sehingga pertumbuhan tanaman itu akan maksimal. Oke, seperti biasa, saya bersama Kang Wahid akan mencoba membedah bagaimana menyiapkan lahan tanaman cabai khususnya menghadapi penghujan di musim hujan ini. Ya. Oke, poin-poin penting ketika penyiapan lahan di musim hujan itu perbedaannya dengan di musim normal atau musim kemarau apa Kang Wahid? Yang sangat mencolok adalah persiapan di musim penghujan itu. Jangan kita mendekati di bulan-bulan hujannya ya, persiapan lahan itu. Minimal kita di akhir bulan 9 itu udah persiapan. Kemudian sebelum musim hujan ya. Bulan 10 baru efisiensi peningkatan ke proses maksimal ataupun finishing untuk tutup mulsa. Oke. Jadi jangan bulan 11 tutup mulsa itu menurut saya pertumbuhannya insya Allah kurang begitu maksimal. Dari pengalaman ya. Gitu ya. Oke. Kemudian cara-cara menyiapkan lahan untuk di musim hujan itu hal-hal apa aja yang harus diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah bajak tanah dulu, kemudian dipanaskan, pupuk dasar yang standar dan maksimal, kemudian pemberian kohe kambing yang sudah terfermentasi ya. Dalam waktu sekian hari dan sekian harinya itu udah terjadwal. Jangan begitu mau dikasih kita buru-buru. Oke. Untuk pupuk nih, untuk pupuk dasar ya, Kang Wahid. Apa bedanya pupuk dasar di musim hujan dengan musim biasa normal? Kalau musim penghujan itu kita lebih cenderung ke proses komposisi P yang lebih tinggi. P lebih tinggi. Jadi pertama pupuk P yang paling utama ya. Oke. Tapi sebenarnya P ini kalaupun dalam musim normal selalu perbandingan antara NPK itu 1:2:1. Ya, jadi boleh. perbandingan 1:2:1 ya. Ini diutamakan ya. Oke, lanjut Kang Wahid. Kemudian dari jumlah tonase berapa meter yang mau kita garap, taruh kita contohkan dulu per 1000 meter ya. Per 1000 meter. Jadi per 1000 meter itu kalaupun mampu itu minimal untuk P-nya itu 1 kintal lah. Kita bicara idealnya. Idealnya aja lah. Jadi selain P juga kan ada NPK-nya, ada kemudian tambahan zat sulfur kayak di zat A gitu. Jadi walaupun ada NPK-nya kita mix dengan yang tunggal. Artinya kalau TSP kan tunggal Pak ya. Tapi banyak yang mengatakan untuk di musim hujan ketika kita menggunakan nitrogen itu akan mengakibatkan kurang baik untuk pertumbuhan tanaman. Ya sah-sah saja lah. Itu pendapat ya. Pendapat. Tapi dari pengalaman Kang Wahid menggunakan nitrogen yang sulfur juga ya. Yang sulfur. Jadi tidak langsung yang unsur nitrogen kayak urea gitu ya. Saya tidak jadi pernah yang ZA ya. Saya ZA ada unsur N sedikit, ada sulfurnya juga. Walaupun beberapa persen tidak sebanyak yang terkandung dalam pupuk tunggal urea. Jadi saya tidak pernah menggunakan pupuk urea tunggal ya. Kita walaupun ada N-nya, saya selalu mempergunakan pupuk yang ada kandungan sulfur. Berarti ini gabungan dari pupuk tunggal ya. Atau Kang Wahid gunakan juga yang pupuk majemuk, contoh NPK 16 baru penambahannya gitu ya, kan? Betul. Artinya kalau NPK 16 itu kan identik dengan wow. Ya, ya. Tapi dengan pupuk tunggal perbandingan 1:2:1 seperti ini jadi 1N, 2P, 1K, asal N-nya dari ZA itu udah cukup bagus ya. Udah cukup bagus menurut saya gitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Karena orang kan kebanyakan kalau untuk pupuk dasar itu yang
saya sendiri kadang-kadang cari subsidi lah. Oke. Kalau Ya kita efisiensi ya. efisiensi lah, Dari kalau- dulu selalu Ya begitu. selalu begitu. Oke. Artinya kalaupun memang Ponska itu 2 karung, kita tambahkan P Satu 1 karung, karung. dan kemudian Oke. kita tambahkan sulfur 1 Satu karung yang karung. ada di ZA. ZA. ZA itu kan Oke. ada sulfur, ada nitrogen. Betul. Karena kandungannya tidak sedahsyat nitrogen yang terkandung dalam urea. Oke. Aplikasinya apakah ditebar di atas atau diaduk ketika kita bikin bedengan itu? Ada 2 versi, Pak. Kalau yang terbaik sih setelah diaplikasikan kita aduk ya. Mm-mm. Ada juga yang hanya ditaruh di tengah-tengah, Di bagian kemudian tengah, ditutup kayak bikin ulang. larikan Ya. gitu ya. Ada yang di tengah dibikin larikan, ada yang bikin di tengah kemudian ditutup ulang dengan tanah. Ya, yang perlu diperhatikan adalah antar bedengan. Kan jarak antar Oke. bedengan. Tadi pupuk udah ya, Ya. sekarang kita ke jarak. Oke, jarak antar bedengan. Oke. Berapa? Lanjut aja Kang Wahid. Kalau menurut saya antar bedengan ini yang paling ideal adalah 100 cm ataupun 1 meter. 1 meter jarak antar Ya, bedengan. kita buktikan nanti ada di lahan saya sekarang lagi panen. Karena musim hujan ini pohon biasanya gede-gede ya. Gede dan akan melebar ke samping. Ke Jadi samping. lewat aja kan susah. Kalau lebar bedengan yang umum Kang Wahid gunakan dengan penanaman 2 jalur Itu saya pergunakan mulsa 120 dan lebar bedengan 100. 100, jadi 1 Senti. meter. Artinya 1 meter. lebar bedengan 1 meter, jarak antar bedengan 1 1 meter, meter betul. untuk musim hujan ini ya. Kalau tingginya Kalau tingginya mau tidak mau kalau musim penghujan kita harus Harus di lebih atas tinggi. 50 di ya. atas 50 cm. Kalau bisa 60 cm, lebih minimal bagus. itu 50 cm. Minimal ya. Minimal Oke. 50 cm. Oke, itu dari Ya. ukuran bedengan. Ya. Lanjut, apa lagi? Dan kemudian kan setelah itu terbentuk mulsa 120 dipotong 100 kan tinggal, jadi ada jeda tanah itu untuk terpanaskan karena tidak tertutup mulsa semua itu ya. Mm-mm. Dan kemudian penaburan pupuk dasar itu kan biasanya minimal tuh 10 hari lah Pak dari penutupan mulsa. Jadi ditabur dulu, Setelah dibubun rapi, kemudian menunggu 10 hari baru ditutup. ditutup. Jadi Menurut- jangan terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Setelah ditutup bisa langsung 1 minggu, bisa 3 hari juga setelah Oke. pelubangan mulsa juga bisa itu. Karena Mm-mm. kita jedanya itu udah ada waktu sebelum penutupan. Jadi 10 hari setelah pemberian pupuk dasar dan pupuk kandang ditutup rapi, kemudian 10 hari baru ditutup. Oke, coba saya ulangi ya. Ya. Bahwa di musim hujan yang paling penting pertama adalah ukuran bedengan minimal 100. Ya. Jarak antar bedengan tuh 100 cm ya. 100 cm. Tinggi bedengan minimal 50. 50, Itu 60. untuk ukurannya. Ya. Untuk pupuk dasar usahakan fosfat lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi walaupun memang tidak di musim hujan sebenarnya Ya. usahakan fosfat yang tinggi. Minimal perbandingannya adalah 1:2:1. Artinya ini rumusan dari nitrogen, fosfat, kalium. Ya. Kalau menggunakan pupuk seimbang seperti NPK Ponska, Ya. bisa ditambahkan ZA dan TSP. SP, betul. Gitu ya. Betul. Nah, itu mudah-mudahan lebih jelas. Oke, apalagi yang perlu diperhatikan ketika musim hujan ini? Yang perlu diperhatikan adalah jarak tanam. Jarak tanam berapa? Jarak tanam ya udah ideal ya. Semua merekomendasikan 60 cm. 60 cm Ya. antar tanaman ya. Tanaman. Antar Tapi kalau lubang bisa, tanam. ya kalau bisa, kalau memang udah untuk mengantisipasi patek dan segala macamnya 65 lebih aman. Tapi minimal 60 cm lah. Artinya jarak itu Ya. sangat mempengaruhi Sangat karena di musim mempengaruhi. hujan ya Ya. untuk sirkulasi udara, Ya. kemudian air juga supaya tidak banyak menggenang Ya, gitu di betul. tanaman. Untuk aplikasi dolomit di pupuk dasar perlu juga Sangat perlu. Kita pasti ya. apa ya, untuk di musim penghujan ini kalaupun biasanya andekan dari 5,5 sampai pengen mencapai 7 pH itu kita tambahkan sesuai dengan standar ukuran berapa kebutuhannya Pak ya. Mm-mm. Akan tetapi menurut saya sudah sering saya lakukan adalah saya tidak pernah kurang dari per 1000 meter itu untuk memberikan dolomit itu minimal kalau untuk hujan Mm-mm. 6 kintal itu. 6 kintal per 1000 Per meter. 1000 meter tinggal berapa? 6 kintal berarti sekitar berapa karung itu? 12 12 karung. 12 karung. Ya. Ditebar itu ya. Tebar rata. Seperti itu. Kemudian Itu dari kalaupun pengalaman mampu ya. tenaganya diaduk ulang, kalau enggak ya Langsung tengah-tengah. dibikin bedengan. di bedengan bisa. Artinya langsung ditabur di Iya. bedengan baru ditutup seperti Boleh itu ya. itu Oke. Kelihatannya untuk penyiapan lahan itu 3 faktor tadi termasuk yang terakhir dolomit ya, Ya. nggak saya tulis. Ada lagi yang ingin disampaikan tentang kehati-hatian penyiapan lahan di musim hujan ini.
Nanti karena setelah penyiapan lahan di musim hujan akan kita bahas juga bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit dan pemupukan di musim hujan. Ya, itu tadi yang perlu ditekankan adalah pupuk susulan, Pak. Pupuk susulan. Pupuk susulan itu kalaupun bisa dan harus bisa itu jangan sekali-kali kasih pupuk fosfor itu di batang. Oke. Sangat riskan. Berarti itu nanti kita bahas di Iya. cara pemupukan di musim hujan. Iya. Nah, kembali ke masalah lahan mungkin cukup Kang Wahid ya. Iya. Masih ada yang mau disampaikan tentang penyiapan lahan ini? Yaitu tadi pembajakan olah tanah yang matang, sempurna, pemberian dolomit yang lebih dari standar. Saya rasa 6 kintal itu lebih dari standar. Karena apa ya? Tingkat keasaman pada musim penghujan itu lebih tinggi. Makanya kalaupun dikasih pemberian dolomit yang lebih daripada standarnya, mudah turun ya? Akan menyetabilkan proses kenetralan pH sampai dengan panen kan gitu. Jadi untuk penyiapan lahan di musim hujan ini, bahwa aplikasi dolomit itu kita lebihkan untuk senantiasa menetralisir daripada pH tanah itu ya. Dan kalaupun memang drop setelah panen itu kita tambah susulan di pinggirnya ya, aja. Bisa ditaburi lagi di lubang tanamnya itu ya. Jangan di lubang tanam, menurut saya di lubang gendong. Di lubang gendong namanya. Samping bedengan. Samping bedeng. Oh, di samping bagian bawah dekat gotnya ulang, itu. Nanti disiramkan, nanti akan cepat meresap gitu. Oke. Pemirsa, mungkin itu bahasan sederhana tentang penyiapan lahan tanaman cabai di musim hujan. Sedikit banyaknya kami mengharapkan mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Konsep kita boleh berbeda, pendapat kita boleh berbeda, yang akan membimbing dan mengantarkan kita keberhasilan tentunya pengalaman yang pernah kita lalui. Begitu ya Kang Wahid? Mudah-mudahan tidak sia-sia karena beliau sudah malang melintang puluhan tahun tentang budidaya tanaman cabai. Mulai 1000 meter sampai hektaran saya sudah tahu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Kang Wahid. Ya. Jangan dulu pulang, nanti kita akan bahas materi lain juga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.